Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai katekisasi di malam ini dan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa malam ini kita akan belajar sedikit tentang salah satu doktrin primer, salah satu doktrin utama kekristenan, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Nah, memang harus diakui orang baru dengar wah ini materi apa, ini berat. Tapi kalau saudara tidak mau belajar, saudara tidak mungkin bertumbuh. Sebaliknya, untuk bertumbuh, saudara harus bersedia melewati kesulitan. Contoh praktis sekali. Di kelas 1 SD, saudara baru belajar 1 tambah 1. Baru belajar tambah kurang. Dan itu pun baru boleh 1 angka. Setelah kelas 2 SD, tambah kurang dan mungkin beberapa angka. Sampai kelas 3 SD, saudara harus mulai belajar lagi, bukan cuma tambah kurang, tapi mulai pembagian. Ya toh? Setelah SMP atau mungkin kelas 5, kelas 6, saudara mulai belajar akar kuadrat. Jadi kalau saudara tidak mau belajar, saudara tidak akan bertumbuh. Sebaliknya bertumbuh berarti harus bersedia melewati kesulitan-kesulitan. Nah, termasuk dalam perkara-perkara rohani juga begitu. Kalau orang suka mau bertumbuh, orang harus bersedia belajar. Bukan hanya cari gampang di dalam gereja. Dan harusnya itu juga yang akan terjadi dalam proses katekisasi. Nah, ada materi yang kita sebagi di grup. Sekali lagi, saya akan berusaha menerangkan ini dengan berusaha menyederhanakan bahasa-bahasa dari materi ini. Meskipun juga kadang-kadang ketika berusaha disederhanakan, kita kehilangan arti yang dalam. Tapi oke, sambil orang belajar karena saudara-saudara juga baru ya boleh bilang baru masuk pada fase belajar ajaran-ajaran gereja secara formal melalui proses katekisasi ini. Masih panjang, kalau Tuhan kasih umur panjang orang, masih panjang tuh waktu untuk belajar. Dan meskipun kita berusaha bikin sederhana ini materi, supaya boleh dicerna dengan bahasa saudara-saudara, ya mungkin kalau yang bersedia mau lanjut studi, mau sekolah teologi, atau tidak juga perlu sekolah teologi. Memang kita banyak kali bilang kan, termasuk di khotbah-khotbah kita bilang, tidak semua jemaat bisa sekolah teologi. Tapi semua jemaat harus belajar teologi. Dan memang itu adalah salah satu tanggung jawab kami, para pendeta. Dan salah satu sarana di mana orang belajar adalah katekisasi, calon sidi jemaat. Nah, saudara bersyukur orang diberi kesempatan untuk belajar secara formal. Meskipun kita bilang kita akan berusaha menyederhanakan. Nanti sambil saudara ikuti, karena materinya memang sudah diupayakan sedemikian rupa supaya juga boleh dicerna. Meskipun kalau memang belum mengerti, baca lagi. Kalau belum mengerti, baca lagi. Kalau belum mengerti, baca lagi. Kita yakin setelah 10 kali saudara baca, tidak mungkin saudara tidak mengerti. Oke. Tadi ada angkat tangan, siapa? Ada Pak angkat tangan? Oh ya, enggak. Ya. Tak kira ada angkat tangan, ada mau pertanyaan. Oke. Sambil ini materi juga diikuti oleh teman-teman di media sosial. Nah, teman-teman yang sedang mengikuti, memang pembicaraan tentang doktrin Allah Tritunggal agak berat. Saya berusaha menggunakan bahasa yang sederhana. Kita bikin sederhana ini karena ini
terutama ditujukan kepada peserta katekisasi calon sidi jemaat. Yang memang orang mesti akui, orang adalah pemuda-pemuda baru sekaligus pemuda-pemuda yang baru mulai berkenalan dengan pelajaran-pelajaran secara formal teologi, doktrin-doktrin, ajaran-ajaran gereja. Nah, baik, kita mulai. Doktrin Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, poin pertama, mengapa penting memahami Allah Tritunggal? Nanti saudara ikuti di materi itu. Doktrin Allah Tritunggal adalah salah satu doktrin utama. Malah kita bilang di sini, ini doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling utama dalam iman Kristen. Ajaran ini membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Jadi kalau tanya apa perbedaan yang paling mendasar antara agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Perbedaan paling besar terletak pada ajaran tentang doktrin Allah Tritunggal. Seseorang tidak bisa disebut Kristen jika tidak percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Nah, ini kita bahas waktu pertemuan pertama atau kedua. Kita bilang doktrin Allah Tritunggal itu sebagai doktrin primer, itu doktrin yang menentukan kita disebut Kristen atau bukan Kristen. Ketika kita percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, kita disebut Kristen. Kalau kita tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, kita bukan Kristen dan kita binasa. Jadi ini doktrin primer yang mendefinisikan apakah kita Kristen atau bukan Kristen. Jadi seseorang baru disebut orang Kristen dan dia pasti selamat kalau dia percaya bahwa Allah yang benar itu adalah Allah Tritunggal. Ada seorang teolog reform bernama Herman Bavinck. Di dalam bukunya Reform Dogmatik dia bilang begini. Sekali lagi ini Herman Bavinck. Ada buku doktrin yang bagus, Reform Dogmatik. Dia bilang begini. The doctrine of the Trinity is the essential core of the Christian religion, the heart and the foundation of theology. Doktrin Trinitas atau doktrin tentang Allah Tritunggal adalah inti. Doktrin ini adalah inti esensial dari agama Kristen. Ini adalah jantung dan fondasi teologi. Dari kalimat ini kita bisa menarik makna penting. Pertama, doktrin Tritunggal ini adalah, satu kali lagi, ini adalah inti iman Kristen. Tanpa doktrin Allah Tritunggal, iman Kristen itu seperti tubuh tanpa jantung. Saudara bayangkan kalau tubuh tidak ada jantung, hidup atau mati dia. Jadi doktrin Allah Tritunggal ini seperti jantung di dalam tubuh. Jadi tubuh tanpa jantung, dia mati. Demikianlah kekristenan tanpa doktrin Allah Tritunggal. Semua ajaran Kristen yang lain seperti keselamatan, penyembahan, dan hubungan kita dengan Allah berdiri di atas pengenalan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau satu kali lagi, ini menjadi fondasi. Ini menjadi fondasi dari semua ajaran kekristenan yang lain. Jadi, Tritunggal ini atau doktrin Allah Tritunggal ini, saudara tidak usah bingung ya, Tritunggal, Trinitas itu sama. Nanti pelan-pelan orang mau belajar. Doktrin Tritunggal ini bukan sekedar doktrin tambahan. Kita sudah bilang di awal, ini adalah doktrin inti. Ini adalah doktrin primer. Ini adalah doktrin utama. Karena ini menyangkut apa? Pertama, ini menyangkut cara kita mengenal Allah. Yang kedua, cara kita diselamatkan. Bersangkut paut dengan doktrin ini. Cara kita berdoa. Nanti pelang-pelang. Cara kita hidup. Kalau doktrin Allah Tritunggal ini
misalnya dihapus dari kekristenan, maka kekristenan tidak lagi sama seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Memahami Tritunggal membantu kita mengenal Allah yang benar, menyembahnya dengan tepat, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bagian B, tentu ketika kita mempelajari doktrin ini juga harus diakui, ada tantangan, ada persoalan. Antara lain apa? Tantangan dalam memahami doktrin Allah Tritunggal ini, misalnya, ada banyak orang bilang begini, oh Tritunggal itu, doktrin Tritunggal itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu. Yang kedua ada juga yang bilang doktrin Tritunggal atau istilah Tritunggal juga tidak ada di Alkitab. Apakah benar seperti itu? Apakah benar tidak masuk akal? Apakah benar tidak ada di Alkitab? Nanti orang periksa. Yang ketiga ada juga yang bilang, apa relevansinya doktrin ini dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada manfaatnya dalam kehidupan praktis. Betulkah mempelajari doktrin Allah Tritunggal tidak punya manfaat konkret dalam kehidupan praktis? Nanti orang lihat. Nah, karena itu kita perlu melihat apa yang benar-benar diajarkan oleh Alkitab. Jadi malam ini orang betul-betul hanya akan fokus dulu pada apa yang Alkitab katakan. Nanti kalau cukup waktu, karena orang untuk sesi saya tinggal 2 kali kan, tinggal besok dengan Kamis. Minggu depan so pendeta lain pemateri. Kalau masih cukup waktu, nanti orang juga akan kutip dari para teolog, para pendeta, para teolog besar yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan doktrin ini. Satu kali lagi kita bilang malam ini, orang memang hanya akan fokus memeriksa apa yang Alkitab katakan tentang doktrin ini. Kita akan melihat dasar Alkitab tentang doktrin Allah Tritunggal. Yang pertama, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Orang Kristen itu nyandak percaya 3 Allah. Orang Kristen itu tidak percaya 10 Allah. Orang Kristen itu percaya 1 Allah. Ini tegas dulu. Mesti tuntas dulu. Yang Alkitab katakan Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 10, tidak 1000. Agama-agama lain percaya kepada banyak ilah. Agama lain percaya kepada banyak dewa. Agama Kristen, Alkitab mengajarkan Allah itu satu. Allah itu esa. Mana ayat-ayatnya? Yang pertama, Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kedua, banyak ayat tentu tapi orang demi keringkasan orang hanya mengutip beberapa saja. Yang pertama itu Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Lalu Markus 12 Perjanjian Baru ayat 29. Hukum yang terutama ialah, ini kata-kata Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yang kedua, Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan hanya ada 1 Allah. Dengan kata lain, satu kali lagi ditegaskan, kekristenan tidak percaya Allah itu ada banyak. Kekristenan hanya percaya Allah itu hanya satu. Kekristenan percaya pada 1 Allah saja. Poin B, di satu sisi tadi, di poin A orang melihat Alkitab bilang Allah itu satu. Allah itu esa.
Tapi yang menarik, ada juga ayat-ayat lain yang kita baca di Alkitab yang menggambarkan bahwa ada semacam, saudara ikuti ya materi, ada semacam kejamakan di dalam diri Allah. Mari orang perhatikan. Jadi sekali lagi, walaupun Allah itu satu, Alkitab juga menunjukkan adanya kejamakan, adanya pluralitas di dalam diri Allah. Nah, orang mulia, mana dia ayat-ayat? Pertama, saudara perhatikan di situ. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, waktu itu setelah Tuhan menciptakan langit, bumi dan segala isinya, lalu kemudian Tuhan akan menciptakan manusia. Jadi manusia baru akan diciptakan. Coba saudara pikir ya, manusia kan baru mau diciptakan. Tapi kenapa waktu Tuhan akan menciptakan manusia, Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara perhatikan. Kata kita. Jadi waktu itu Tuhan tidak bicara apa-apa. Nah, padahal Tuhan baru mau menciptakan manusia. Tuhan lagi bicara apa-apa. Di satu pihak tadi, ayat-ayat yang sebelumnya orang kutip menekankan Allah itu cuma satu. Allah itu esa. Allah itu nyandak banyak. Tapi ada juga ayat-ayat yang seolah-olah mengatakan ada lebih dari satu Allah. Antara lain ayat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam perkembangan sejarah memang paling kurang muncul 3 macam tafsiran dari bagian ini. Pertama, dorang bilang begini, oh kata kita itu sebenarnya Tuhan lagi bicara sama malaikat-malaikat. Oh iya, lagi kan di sorga itu ada dewan malaikat, ada malaikat. Jadi kata Tuhan lagi bicara sama malaikat-malaikat. Tapi coba saudara ikut berpikir ya. Saudara, saya memang paksa saudara untuk berpikir. Bukan sekedar orang iko kong setelah selesai orang tidak dapat apa-apa. Kalau misalnya kata kita itu menunjuk pada malaikat-malaikat, berarti malaikat-malaikat juga dalam posisi ikut mencipta kita. Jadi yang mencipta kita bukan hanya Tuhan. Kan kalau kata kita, Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita itu menunjuk pada malaikat-malaikat, berarti kita itu adalah malaikat, berarti malaikat juga adalah pencipta. Tapi ini bukan ajaran Alkitab. Malaikat itu ciptaan. Malaikat itu bukan pencipta. Dan kalau misalnya tafsiran itu benar bahwa malaikat adalah pencipta, akan menjadi aneh ketika saudara dapati di Alkitab Perjanjian Baru. Ada bilang, suatu saat nanti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menghakimi malaikat-malaikat. Nah, kalau malaikat adalah pencipta bersama dengan Tuhan, kita adalah ciptaan, maka aneh kalau orang yang adalah ciptaan akan menghakimi pencipta. Maka di dalam pengajaran kekristenan yang benar, tafsiran ini batal, tidak bisa diterima. Tafsiran kedua, ada yang bilang begini, oh sebenarnya kata kita itu sebenarnya Tuhan waktu itu dia cuma sendiri, tapi ini semacam istilah untuk jamak kehormatan. Contoh, kalau ada pejabat datang, misalnya dia datang di gereja, pejabat, taruhlah bupati atau wakil bupati. Kalau dia datang, dia bilang begini, saudara-saudara, kami mohon maaf atas keterlambatan tadi kami. Padahal cuma dia sendiri di situ. Tapi
dia pakai istilah itu kata karena rasanya kok tidak sopan bilang saya, aku. Jadi dia pakai kata kita. Tapi pertanyaannya kalau itu benar untuk membangun kesopan santunan, Tuhan mau bersopan santun pas apa waktu itu? You know? Akhirnya juga ini enggak. Maka tafsiran yang ketiga. Sebenarnya kata kita di situ adalah bukti bahwa memang Allah itu ada lebih dari satu pribadi. Allah Bapa bicara kepada Allah Anak dan kepada Allah Roh Kudus. Tidak bicara kepada malaikat-malaikat, tidak lagi bicara tentang atau tidak menggambarkan ini sebagai jamak kehormatan. Jadi kata kita ini memberi gambaran bahwa di dalam Allah yang esa itu ada semacam kejamakan. Kejamakan apa? Kejamakan pribadi. Maksudnya ada lebih dari satu pribadi. Tapi belang-belang. Oke? Berikut. Jadi ini bukan berarti ada banyak Allah. Tetapi menunjukkan ada lebih dari satu pribadi dalam kesatuan Allah. Jadi kata kita di situ perhatikan. Nah nanti di Kejadian pasal 3, jadi waktu tadi itu pasal 1, waktu Allah akan menciptakan manusia. Sementara Kejadian pasal 3 ini bicara tentang waktu manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah diciptakan dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah Kejadian pasal 3 ayat 22 muncul kalimat begini. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah muncul lagi kata kita. Jadi Tuhan lagi bicara pas apa? Kan ini konteksnya Tuhan yang tidak bicara sama manusia. Oke? Manusia waktu itu sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bicara. Kalau Tuhan betul-betul hanya sendiri. Hanya satu pribadi. Aneh kan ini kalimat? Tuhan lagi bicara pas apa? Berfirmanlah Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita dari siapa? Saudara boleh ikuti sampai sini? Orang belum mau kasih kesimpulan nih. Orang baru membaca ayat-ayat. Nanti sebentar orang akan menarik kesimpulan. Satu kali lagi dia muncul kata kita. Sebenarnya ada satu lagi. Di Kejadian pasal 11 ayat 7. Nah ini kasus Menara Babel. Waktu manusia sudah banyak di muka bumi, mereka berontak kepada Tuhan mendirikan Menara Babel. Lalu muncul kemarahan Tuhan. Tuhan marah ini tindakan mendirikan Menara Babel. Lalu muncul Kejadian pasal 11 ayat 7 begini. Baiklah kita turun. Nah, lagi-lagi muncul kata kita. Kenapa tidak begini? Baiklah aku turun. Baiklah saya turun. Kenapa baiklah kita. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka supaya mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan betul, dengan Tuhan mengacaukan bahasa mereka, batal, bangkrut, mangkrak itu proyek pembangunan Menara Babel. Dan tahu siapa DP investor di situ. Tapi satu kali lagi muncul tuh kata kita. Oke, terus. Kata kita, baiklah kita turun. Ada ayat lain. Yesaya 6 ayat 8. Ditulis begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Ku bentuk jamak atau tunggal? Kalau di bahasa Indonesia, aku. Bentuk tunggal. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, tuh kalimat terakhir, siapakah yang mau pergi untuk aku? Sebenarnya ini ada kesalahan penerjemahan. Tapi puji Tuhan, karena kalau baca di Alkitab bahasa Ibrani, sebenarnya bukan siapakah yang mau pergi untuk aku? Bukan untuk aku. Sebenarnya yang cocok, yang tepat adalah untuk kita. Mari puji Tuhan, di Alkitab TB2 berubah. Kalau saudara
Coba yang ada Alkitab, coba buka tuh itu. Tuh Yesaya 6 ayat 8. Itu Alkitab lama. Masih lama itu, Kang. Coba lihat. Yesaya 6 ayat 8. Kalau di situ pakai apa? Coba lihat. Yesaya 6 ayat berapa tadi? Ayat 8. Ada? Ada apa kamu pakai Alkitab? Coba cek ketua kelas. Pakai itu sana tuh. Mike. Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 Itu ayat Alkitab 8. lama ya? Oh lama ini. Itu lama toh? Iya. Oke, coba baca. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, terima kasih. Ini Alkitab baru, TB2. Nah, di sini begini bunyinya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Seberubah. Puji Tuhan, ini yang lebih benar, TB2. Terjemahan baru edisi 2 lebih benar. Karena memang di dalam bahasa Ibrani sebenarnya yang lebih tepat, siapakah yang mau pergi untuk kita. Jadi Tuhan, kalau dia seorang diri, betul-betul singular, betul-betul dia satu pribadi. Kenapa dia bilang tidak konsisten? Misalnya dari awal dia bilang begini, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku misalnya. Nah, mungkin memang 50 tahun lalu waktu Alkitab ini diterjemahkan, kita tidak tahu bagaimana penerjemah waktu itu menggunakan kata aku. Tapi puji Tuhan di Alkitab baru sekarang berubah. Aku dan kita. Satu kali lagi di sini muncul kata kita. Jadi bagus tuh Alkitab TB2. Jadi memang saudara-saudara mesti batabung kong beli sana. Batabung dulu tuh kuota sehemat-hemat kong beli Alkitab TB2. Nah, poin kelima. Saudara, ini tentang nama Allah. Saudara tahu dalam bahasa Ibrani nama Allah itu Elohim. Tapi sebenarnya Elohim itu bentuk jamak atau bentuk plural. Bentuk singularnya, saya kira saudara mengerti ini, tapi maksudkan saudara-saudara SMA, rata-rata kelas, ada yang kelas, paling kurang kelas berapa sekarang? Kelas 2 ada? Kalau kelas 2 sekarang kelas berapa di mana? 11, kelas 11, ada kelas 11. Sudah kan sudah cukup itu. Nah, nama Allah dalam bahasa Ibrani Elohim. Tapi sebenarnya Elohim itu adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya, bentuk singularnya adalah Eloah. Nah, menariknya dalam Kejadian 1 ayat 1 dan sebenarnya ada ribuan ayat. Ada yang hitung kira-kira lebih dari 2000 ayat. Nama Allah dipakai kata Elohim. Kata Eloah di dalam Alkitab hanya muncul kira-kira. Ada ahli yang hitung muncul kira-kira 250 kali. 250 kali. Kata Elohim muncul lebih dari 2000 kali. Artinya, kalau Allah hanya satu pribadi, mengapa bukan selalu pakai bentuk tunggal, yaitu Eloah tadi? Kenapa justru Alkitab lebih banyak menggunakan bentuk majemuk? Kenapa justru kata Elohim yang bentuk, kalau Allah itu betul-betul satu pribadi, harusnya dia mesti pakai kata Eloah. Tapi satu kali lagi kita bilang di Alkitab ada yang hitung katanya kata Eloah itu hanya muncul kira-kira 250 kali. Tapi kata Elohim yang menggambarkan ada kejamakan di dalam diri Allah, bahwa Allah itu sebenarnya tidak satu pribadi, tidak satu tunggal mutlak,
Itu muncul sebanyak 2000 kali. Jadi ayat-ayat ini terus mempertegas tentang ada tanda-tanda, ada kejamakan di dalam diri Allah. Nah sekarang poin berikut, ada beberapa ayat dalam Alkitab yang seolah-olah kalau orang baca membedakan Allah yang satu dengan Allah yang lain. Jadi orang belum tarik kesimpulan ini, baru membaca, tapi analisa. Kok seolah-olah, ada satu kali lagi, ada ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Ada Allah yang satu, ada Allah yang lain. Jadi seolah-olah, kita pakai dulu seolah-olah ya, karena terang melihat tuh Alkitab. Seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Nah, mari terang perhatikan. Misalnya, Kejadian pasal 19 ayat 24. Ini kasus Sodom dan Gomora. Tapi terang tidak baca semua teks demi keringkasan waktu. Kita cuma mau kutip tuh di ayat 24. Kejadian 19 ayat 24 bilang begini. Kemudian, coba sudah perhatikan ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Seolah-olah memang kalau saudara baca lengkap itu kasus mulai pasal 18-19 itu kasus Sodom dan Gomora. Ada 3 orang yang disebut sebagai malaikat datang kepada Abraham. Tapi ada satu yang disebut Tuhan. Nah, waktu kasus Sodom dan Gomora, Tuhan mau turunkan apa di sini? Api belerang dan api. Anehnya kalimatnya begini, satu kali lagi. Kemudian Tuhan yang datang di kota Sodom dan Gomora itu menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan yang di langit. Seolah-olah ada satu Tuhan yang di bumi, ada satu lagi Tuhan yang di bumi menurunkan belerang dan api yang berasal dari Tuhan yang di bumi menurunkan belerang dan api yang berasal dari Tuhan yang di langit. Aneh bukan? Tapi oke, orang tahan dulu. Jadi seolah-olah satu kali lagi ada Tuhan yang di bumi, ada Tuhan yang di langit. Pelang-pelang. Lalu Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Firman Tuhan kepada Tuanku. Memang kalau saudara periksa di bahasa Inggris, kata Lord muncul 2 kali. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Tuhan berkata kepada Tuanku. Tuhan berkata kepada Tuanku. Nah, nanti di perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri menjelaskan ayat ini di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 44 sampai 45 bahwa kata Tuanku di situ menunjuk kepada Mesias. Nah, poin berikut. Tadi itu lebih banyak orang bicara perjanjian lama. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru sebenarnya semakin jelas, lebih jelas lagi disebutkan 3 pribadi yang sama-sama setara sebagai yang ilahi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ayat-ayatnya mana? Maka perhatikan di situ. Pertama, Matius 28 ayat 19. Karena itu
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara perhatikan, bukan nama-nama. Kan di sini ada tiga. Ada tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Harusnya nama-nama. Tapi di dalam Alkitab hanya menggunakan kata nama, bukan nama-nama. Jadi ini kemudian dimengerti sebagai satu Allah, tiga pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat berikut. Matius 3 ayat 16 dan 17. Nah, ini peristiwa pembaptisan Yesus. Nah, ditulis begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan datang ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara perhatikan, di sini Yesus dibaptis, lalu Roh Kudus turun, lalu ada Bapa yang berbicara dari sorga. Saudara perhatikan, Yesus dibaptis, lalu ada Roh Kudus turun menyerupai merpati. Jadi itu bukan merpati itu Roh Kudus ya. Roh Kudus turun menyerupai merpati. Roh Allah turun seperti burung merpati. Jangan putar. Atau jangan bilang itu burung merpati itu Roh Kudus. Nyanda. Jadi nanti kalau merpati itu orang goreng, orang mau bilang Roh Kudus goreng itu. Nyanda kan? Sudah jangan salah ya. Jadi Roh Allah atau Roh Kudus turun menyerupai merpati. Marnem boleh bilang merpati itu adalah Roh Kudus. Nyanda. Jadi di sini ada tiga pribadi yang muncul secara bersamaan. Mumpung kita dapat ingat, kita mau tambah sedikit penjelasan di sini. Ada agama-agama tertentu atau gereja-gereja tertentu yang bilang, oh ya enggak, Allah itu sebenarnya cuma satu pribadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya itu satu pribadi. Dulu di perjanjian lama dia datang sebagai Bapa. Lalu di perjanjian baru dia datang sebagai Anak. Nanti di zaman gereja dia datang sebagai Roh Kudus. Mark waktu Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu pribadi saja. Nah, kalau betul tafsiran itu, kita yakin dorang akan kewalahan menerangkan ini. Kalau betul-betul Allah itu satu pribadi, bagaimana menerangkan ini? Ada Anak yaitu Yesus Kristus yang sedang dibaptis atau dibaptis. Lalu ada Roh Kudus turun menyerupai apa tadi? Merpati. Lalu ada Bapa, Allah Bapa bicara dari sorga. Tiga pribadi muncul bersamaan. Kita yakin orang akan sulit menerangkan ini. Tapi oke, orang terus belajar Alkitab. Berikut 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ini doa berkat. Tapi perhatikan, di sini Paulus menyebutkan 3 pribadi yang ilahi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Yang disebut lebih dulu siapa di sini? Yesus Kristus, lalu Allah yaitu Bapa, lalu Roh Kudus. Lalu perhatikan Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Tapi baca penggalannya. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, satu Allah dan Bapa dari semua. Di sini yang disebutkan lebih dulu siapa? Roh Kudus, lalu Tuhan di sini pasti Yesus Kristus maksudnya, lalu Allah
yang adalah Bapa. Yang pertama tadi siapa lebih dulu disebut? Yesus dulu, baru Allah Bapa, baru Roh Kudus. Tapi di sini Roh Kudus disebut dulu, baru Tuhan Yesus Kristus, lalu Allah Bapa. Berikut 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Siapa duluan disebut? Allah Bapa. Dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Sekarang siapa lebih dulu? Siapa? Allah Bapa. Lalu Roh Kudus. Lalu Yesus Kristus. Jadi ketiga pribadi ini berperan secara khusus untuk ayat ini, berperan dalam keselamatan. Allah Bapa memilih, baru Roh Allah yang menguduskan, Roh Kudus yang menguduskan, lalu Yesus menebus. Tambah lagi ayat. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku di sini Yesus Kristus. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi Yesus akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia, yaitu Bapa, akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu, siapa dia kata? Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Jadi Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh kebenaran sebagai penolong. Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia di sini siapa? Itu tadi penolong yang lain itu menyertai kamu. Siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Yesus sebagai anak berdoa kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus. Ini paling kurang menunjukkan apa? Menunjukkan relasi sekaligus perbedaan pribadi, tetapi satu kesatuan dalam karya. Jadi Alkitab tidak pernah mempersoalkan siapa disebut lebih dulu. Kadang-kadang Bapa disebut dulu, baru Yesus Kristus, baru Roh Kudus. Kadang-kadang Yesus disebut dulu, baru Bapa, baru Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus disebut dulu, baru Yesus Kristus, baru Bapa. Kenapa ini kok dibolak-balik? Untuk mengatakan bahwa tiga pribadi ini sama-sama yang ilahi, setara. Tidak satu lebih besar dari yang lain, tidak satu lebih rendah dari yang lain. Setara, sehakikat. Poin berikut. Yudas, surat Yudas pasal 1 ayat 20-21. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Satu kali lagi, ayat-ayat di atas kita bilang tadi secara bergantian membolak-balik urutan penyebutan tiga pribadi. Kadang Bapa disebut dulu, kadang Anak disebut dulu, kadang Roh Kudus disebut dulu. Ini satu kali lagi untuk membuktikan apa? Tiga pribadi ini sehakikat, setara, sama, sederajat. Poin berikut. Tiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini, orang dapati ada ayat-ayat yang menggambarkan tiga pribadi ini bisa saling mengasihi, saling bicara, dan saling mengutus. Sebelum orang melihat di ayat-ayat, perhatikan tuh saling bicara, saling mengutus, saling mengasihi, saling bicara, saling mengutus. Ini penting. Karena satu kali lagi, kalau Allah itu betul-betul hanya satu pribadi, maka bagaimana pribadi itu bicara? Seolah-olah padahal Alkitab bilang pribadi yang satu bicara kepada pribadi yang lain. Jadi kalau betul-betul hanya satu pribadi, dia bicara-bicara diri sendiri. Pada diri sendiri. Tapi oke, terang mulai dari ayat-ayat. Kalau Allah hanya satu pribadi, bagaimana mungkin ada pribadi yang bisa saling bicara kepada pribadi yang lain? Contoh, nah mari orang lihat. Pertama,
Ayat-ayat yang bicara seolah-olah Allah atau tiga pribadi itu saling bicara, saling mengasihi. Misalnya, Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Terdengarlah suara dari sorga berkata. Jadi ini suara Bapa kepada anak atau Yesus Kristus. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kasih selalu ada yang mengasihi dan yang dikasihi. Saudara tidak mungkin bilang begini, aku mengasihi. Kita bikin lebih sederhana. Kalau ada orang bilang, aku mengasihi. Mengasihi siapa? Ya pokoknya aku mengasihi. Iya, mengasihi itu pasti ada siapa dan siapa. Siapa yang mengasihi, siapa yang dikasihi. Begitu. Mengasihi itu selalu ada subjek objek. Selalu ada subjek objek. Iya toh? Selalu ada yang mengasihi dan yang dikasih. Jadi kalau bilang, aku mengasihi. Mengasihi siapa? Ya aku mengasihi diri sendiri. Nah itu kayaknya dia kurang sehat dia berpikiran. Jadi selalu mengasihi. Ini tidak mungkin cuma satu pribadi. Karena itu, orang perhatikan di sini. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kalau betul-betul hanya ada satu pribadi, bagaimana mau terangkan ini ayat? Padahal ayat ini jelas bilang, Bapa yang di sorga, terdengarlah suara dari sorga berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Bapa bicara kepada anak atau kepada Yesus Kristus. Lalu Matius pasal berapa itu? Matius pasal 11 ayat 25 dan 26. Pada waktu itu berkatalah Yesus, saudara perhatikan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi ini saling bicara. Oke? Siapa bicara pas siapa ini ayat? Tadi saling mengasihi, ini sekarang saling mengasihi sekaligus saling bicara. Kalau tadi kan Bapa bicara Pak anak. Kalau sekarang siapa bicara pas siapa? Anak Yesus Kristus bicara kepada Bapa. Lalu Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh berdoa kepada Allah untuk kita. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Siapa tuh berdoa untuk orang kudus? Roh Kudus. Roh Kudus berdoa untuk orang kepada Allah. Jadi tadi ada Bapa bicara kepada anak, lalu anak bicara kepada Bapa. Nah sekarang yang ketiga, Roh Kudus bicara kepada Bapa. Poin berikut tadi saling mengasihi dan saling bicara. Nah, ada juga ayat-ayat Alkitab yang menggambarkan saling mengutus. Misalnya mana? Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya tidak mungkin kalau cuma satu pribadi, lalu dia pribadi mau utus dia diri. Ya tidak cocok tuh kata-kata itu. Maka pasti paling kurang harus ada lebih dari satu pribadi. Dan karena itu Alkitab benar, Bapa mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ia diutus, yaitu Yesus Kristus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Sekarang Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya. Sekarang Allah
yaitu Bapa, telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita. Tadi Bapa mengutus anak, sekarang Bapa mengutus apa? Bapa mengutus Roh Kudus. Menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Sekarang 1 Yohanes 4 ayat 9. Saudara sabar, memang orang mesti lihat banyak ayat Alkitab supaya jangan anggap ini pikiran manusia, buatan manusia, teori manusia. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ini ayat-ayat yang menggambarkan tentang saling mengutus. Oh, masih ada dua lagi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tadi ada Bapa mengutus anak, Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, ini menarik. Yesus bilang, jikalau penghibur yang akan kuutus, berarti Yesus juga mengutus Roh Kudus. Ia akan bersaksi tentang aku, Yesus bilang. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini Yesus yang bicara ya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu Roh Kudus, tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi bukan hanya Bapa yang mengutus anak, bukan hanya Bapa yang mengutus Roh Kudus, tapi juga berulang kali Yesus bilang, aku akan mengutus Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang Esa. Jadi, kalau Allah hanya punya satu pribadi, bagaimana mungkin bisa muncul ayat-ayat yang menjelaskan bahwa satu pribadi berbicara kepada pribadi yang lain, atau satu pribadi mengutus pribadi yang lain? Bingung? Wajar kalau bingung. Susah. Masih susah. Karena ini memang hal baru kan. Saudara belajar. Kita jo sampai sekarang. So umur 44. So studi formal teologi. So berusaha untuk belajar. Sampai sekarang juga masih terus belajar. Tapi orang mesti sadar. Orang ini ciptaan. Orang sedang belajar tentang dia yang mencipta kita. Kalau orang tidak bisa mengerti seluruhnya, justru wajar. Kita justru cara berpikir begini. Kalau Allah bisa diterangkan setuntas-tuntasnya, justru dia bukan lagi Allah. So, tidak ada yang unik, tidak ada yang spesial dari dia. Ada seorang Bapak gereja di nama Agustinus bilang begini. Torang manusia, torang pe otak ini sama dengan ember. Kong Tuhan itu sama dengan laut. Mana mungkin ember akan menampung seluruh isi lautan. Jadi meskipun torang belum terlalu mengerti, belajar lagi. Tambah belajar, bersabar. Seiring berjalan waktu, saudara akan belajar. Nah, sekarang orang masuk poin berikut. 3 pribadi yang ilahi. Ada 3 pribadi Allah. Pertama, Bapa adalah Allah. Sudah sebut di mana? Misalnya di Kejadian pasal 1.
Dia disebut sebagai pencipta. Orang tahu yang mencipta hanya Allah, bukan? Malaikat bukan pencipta, manusia bukan pencipta. Cuma kadang-kadang orang salah, sepanjang abad orang salah. Albert Einstein disebut apa? Pencipta apa dia? Apa? Hah? Thomas Alva Edison pencipta apa dia? Lampu. Sebenarnya yang cocok bukan pencipta, penemu. Jadi orang sebenarnya tinggal menemukan yang ada. Lalu dirangkai, kata pencipta hanya boleh ditujukan kepada Allah. Jadi poin pertama, Bapa adalah Allah. Karena dia disebut sebagai pencipta dalam Kejadian 1 ayat 1. Dia juga disebut pencipta, Allah karena dia juga adalah sumber dari segala sesuatu. Itu dibaca dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Yesus bagaimana? Yesus Allah juga enggak? Yesus juga disebut Allah. Di mana? Nah, coba orang baca tuh ayat-ayat ini. Pertama Yohanes 1 ayat 1. Dari ujung sana Jo. Coba baca Yohanes 1 ayat 1. Kalau enggak, orang mungkin ini cuma sampai jam 9 nih. Kalau enggak kelar ini malam, orang nanti tuntaskan besok. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Jadi pada mulanya adalah firman. Kalau di TB2 dia bunyi apa ya? Kita udah bilang tadi di mana? Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Nah, saudara dengar ini. Ini Alkitab TB2. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu di ayat 14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Siapa dia? Yesus Kristus. Tapi menarik, ayat 1 bilang, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi nanti di ayat 14 bilang, firman itu yang adalah Allah itu, dia menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ialah Yesus Kristus. Jadi ini ayat pertama, Yesus adalah Allah. Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Boleh. Boleh, ada apa? Coba baca Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai. Yesaya itu menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi menarik ayat itu bilang begini. Bagaimana tadi? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir. Padahal waktu Yesaya bicara, Yesus belum lahir. Tapi inilah cara berpikir orang Ibrani. Beda dengan cara berpikir orang dari bangsa lain. Bagi orang Ibrani, sesuatu yang pasti terjadi, yang sungguh-sungguh dan pasti terjadi sekalipun itu nanti, itu dianggap telah terjadi. Satu kali lagi, sesuatu yang
belum terjadi, akan terjadi, tapi pasti akan terjadi, dianggap telah terjadi. Nah, karena itu di sini bagaimana Pak bunyi? Ayat berapa tadi? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Padahal kejadiannya belum. Tapi saking pastinya kejadian itu, Yesus bilang, siapa yang akan lahir? Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Jadi yang akan lahir ini, yaitu Yesus Kristus, Yesaya bilang, dia adalah Allah. Roma 9 ayat 5. Boleh, Roma 9 ayat 5. Miguel siap coba baca tuh Filipi 2. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ia adalah apa yang harus dipuji? Allah yang dipuji. Ia adalah Allah yang harus dipuji. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Coba baca lagi. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Jadi ini ayat-ayat yang jelas mengatakan siapa Yesus. Yesus adalah Allah. Jadi bukan Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah. Oke. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Allah dan Juru Selamat kita. Siapa dia kata tuh Allah dan Juru Selamat? Kristus. Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Baca Akang boleh? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Ada Wahyu situ? Tidak ada. Oh ada. Wahyu. Wahyu bukan Yohanes. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Firman Tuhan Allah yang ada di dalam, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Yang bicara di situ adalah Yesus Kristus. Yesus yang lagi bicara. Memang orang sudah baca DPS sebelumnya. Tapi dia mendeklarasi. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Dan seterusnya. Oke? Jadi selain ayat-ayat yang jelas mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus juga adalah pencipta. Sementara orang tadi sudah bilang yang mencipta itu hanya boleh Allah. Tapi Alkitab bilang Yesus juga mencipta segala sesuatu. Dan tulis di mana? Coba baca Yohanes 1 ayat 3. Boleh? Andrew. Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami.
dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Dia di sini Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Yang berikut, kalau kita kasih banyak ayat tentang Yesus karena bagi agama-agama lain kalau tentang Allah Bapa kayaknya orang tidak bikin banyak persoalan. Tapi ketika mengatakan Yesus adalah Allah, nah itu orang bikin persoalan. Karena itu saya tunjukkan ayat-ayatnya. Yesus disebut Allah, Yesus juga disebut pencipta, Yesus juga disebut mengampuni dosa. Sementara orang meyakini yang boleh mengampuni dosa hanya Allah. Coba saudara misalnya baca Markus 2 ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman orang-orang mereka, yang datang Pak Yesus membawa orang lumpuh itu kan. Coba Markus 2 ayat 5. ketika Memang orang Yesus mesti banyak melihat buka-buka ayat ini supaya jangan kira orang coba karang. Coba Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yang boleh mengampuni dosa hanya Allah. Tapi Yesus. Kalau seorang nabi, dia tidak boleh bilang sama dengan Yesus dia bilang di sini. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Seorang nabi atau seorang rasul boleh begini. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Semoga Allah mengampuni dosamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu. Yesus tidak pakai semoga Allah. Dia langsung mendeklarasi. Dia langsung umumkan. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Yang mengampuni dosa hanya Allah. Yang berikut, yang boleh menerima penyembahan hanya Allah. Tapi Alkitab bilang Yesus juga menerima penyembahan. Coba lihat Matius 28. Ebi coba lihat Matius 28 ayat 17. Matius 28. Oh, siapa yang mau baca ini? Oh, Fiona. Baca. Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Perhatikan di situ. Jadi itu waktu Yesus akan naik ke sorga, Alkitab bilang beberapa orang menyembahnya. Kalau Yesus bukan Allah, harusnya dia tolak tuh penyembahan. Oh jangan, kamu tidak boleh menyembah aku. Sembahlah Allah. Yesus tidak pernah menolak penyembahan. Karena memang dia adalah Allah. Lalu ayat berikut Yohanes 20 ayat 28. Coba lihat Yohanes 20 ayat 28. Tadi murid-murid menyembah Yesus waktu dia terangkat ke sorga. Lalu sekarang Yohanes 20 ayat 28. Ini Thomas. Coba baca ayat 28. Lewat, boleh. Kalau tidak boleh baca lewat akang nih. Yang lain baku mengerti. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus tidak bilang, oh Thomas ngana salah. Tidak boleh bilang kita Tuhan, kita Allah, tidak boleh. Tapi Yesus terima tuh penyembahan itu. Itu cukup. Yang ketiga,
Jadi tadi orang selia ayat-ayat bilang Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, sekarang Roh Kudus juga adalah Allah. Karena tadi bilang hanya Allah yang mencipta. Tapi ada ayat juga yang bilang Roh Kudus juga mencipta. Di mana? Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Udah selewat jam 9 Kang. Sampai Ayub sini Joy, 33. besok terang lanjut tentang ketiganya berbeda tapi satu. Nanti lanjut besok. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku Sampai situ Jo. Roh Allah telah membuat aku. Kalau di TB2 apa ya? Kita mau lihat dulu ya. Berapa kita bilang tadi? Ayub 33 ayat 4. Kita mau periksa TB2. Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Lebih jelas. Kalau di situ coba saya ulang tuh tadi. TB1, Alkitab lama. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, di sini lebih terang DP bahasa. Roh Allah telah menjadikan aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah mencipta. Ada juga ayat-ayat lain yang bicara dia, roh Allah ini memiliki sifat ilahi. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 5. Di situ atau boleh baca. Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4. Coba baca. Sudah semua tinggal satu ayat orang semua kelar nanti lanjut besok. Kisah Rasul berapa tadi? Kisah Rasul 5 ayat 3, 4 dan 9. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 9. Kisah Para Rasul 5 ayat 3, 4 dan 9. Namun Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai siapa? Allah. Ayat 9. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jadi coba saudara perhatikan. Berbohong kepada Roh Kudus, berdusta kepada Roh Kudus itu sama dianggap sebagai sama dengan berbohong kepada Allah. Lalu Roh Kudus itu berpribadi. Jadi dia bukan ada aliran tertentu bilang Roh Kudus itu hanya semacam the power of God. Jadi dia tidak berpribadi. Tapi Alkitab bilang, oh, enggak begitu. Coba baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ulang ya. Ulang dari pertama. Tetapi apabila ia datang. Apabila ia datang. Siapa tuh ia? Baca terus. Yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ia akan memimpin. Ia, roh kebenaran itu akan apa? Memimpin. Akan memimpin. Lalu? Kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terus, sudah. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus,
Kalau dia datang, dia akan memimpin dan dia akan berbicara. Jadi itu untuk menggambarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Dengan ayat-ayat yang terang bicara tadi. Nanti orang lanjut besok, ini sudah jam 9:15 menit. Besok orang masih mau lanjut pembahasan tentang Allah Tritunggal. Orang akan tuntaskan sampai pada bagaimana pertengkaran-pertengkaran yang terjadi dalam sejarah gereja. Orang akan bicara. Lalu juga ajaran-ajaran sesat tentang doktrin Tritunggal orang akan bicara besok. Ilustrasi-ilustrasi yang salah tentang Allah Tritunggal orang akan bicara besok. Termasuk konsep-konsep yang benar bagaimana. Nanti orang bicara besok. Ya, orang akan melihat sedikit perkembangan dalam sejarah gereja. Sampai dirumuskannya doktrin Allah Tritunggal ini. Sampai jumpa besok jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang apa?